Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Fatmania, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari LPTK Universitas Mula Warman Samarinda akan menampilkan video uji komprehensif. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Anita ya, sekarang adalah ujian komprehensif seperti tata aturan yang disampaikan oleh panitia PPG bahwa Anda harus menyampaikan mengajar begitu. Ya, nanti dari proses mengajar paling tidak kita sudah bisa melihat bagaimana kemampuan Anda mengidentifikasi masalah, terus mengeksplorasi penyebab masalah sampai Anda membuat rencana aksi, termasuk nanti ada beberapa pengujian itu adalah kemampuan Anda di dalam memahami materi yang Anda jelaskan kepada guru Anda, kepada siswa Anda begitu ya. Ya, Pak. Marilah kita awali kegiatan pagi ini karena Anda yang pertama dengan berdoa. Berdoa silahkan. Oke, terima kasih dan silahkan 30 Baik, Pak, menit ke terima depan. kasih atas waktunya. Saya izin share screen, Pak. Yuk, silahkan. Izin, Pak, suara saya bisa terdengar. Oke, bisa. Silahkan. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Pintar. Yuk anak-anak rapikan tempat duduknya sebelum memulai pelajaran. Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu ya. Siap, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Ibu absen, Ibu mau bertanya. Tadi waktu pergi ke sekolah, diantar orang tua atau jalan kaki? Saya jalan kaki, Bu. Saya diantar Bunda, Bu. Ya, ada yang diantar Bunda, ada yang jalan kaki. Oke, Ibu absen dulu ya. Nak Mercy, hadir, Bu. Tadi diantar atau jalan kaki, Mercy? Tadi Mercy jalan kaki, Bu. Selama perjalanan dari rumah menuju sekolah, Mercy bertemu hewan dan tumbuhan apa, Nak? Bertemu pohon pisang, Bu. Ya, pohon pisang. Pohon pisang tumbuhnya di mana, Nak? Di kebun, Bu. Benar, di kebun. Ya, kemudian Ibu absen lagi ya. Nak Fitri, hadir, Bu. Tadi ke sekolah diantar, Nak. Diantar ayah, Bu. Ketemu hewan apa, Nak? Ketemu burung terbang, Bu. Habitatnya burung di mana? Di udara, Bu. Pinter. Ya, sudah Ibu absen semua, Nak ya. Siap, Ibu. Sekarang, buka buku kalian, tema 3, subtema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Siap, Ibu. Alat tulisnya disiapkan ya, anak-anak. Baik, Bu. Yuk, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Nak ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Tadi kan anak-anak sudah bertemu hewan, tumbuhan, ya kan, Nak ya? Benar, Bu. Nah, selama di rumah,
kalian secara tidak langsung dan secara tidak sadar selalu memanfaatkan hewan dan tumbuhan, Ibu. Oke, contohnya, Ibu tanya, Nak Nor, ya Bu, di rumah sering makan lauk apa? Ikan, Bu. Oh, enak sekali. Ikan hewan ya? Iya, Bu. Nah, secara tidak langsung Nak Nor sudah memanfaatkan sumber daya alam hewan. Nah, kemudian selain kita mempelajari pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, Ibu juga akan mengajarkan kalian karya seni rupa montase. Tapi nanti Ibu jelaskan setelah kita membahas pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hewan dan tumbuhan, Nak ya. Baik, Ibu. Sudah ada yang tahu apa itu montase? Belum, Ibu. Oke, nanti kita bahas, Nak ya. Siap, Ibu. Oke, di sini anak-anak bisa lihat gambar yang Ibu tampilkan, enggak? Bisa, Ibu. Oke, di sini ada gambar apa, Nak? Ada gambar semangka, Bu. Pintar. Gambar apa lagi, Nak? Wortel, Bu. Pintar. Nah, sekarang sumber makanan itu manfaatnya apa? Sebagai nutrisi, Bu. Pintar. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan, Nak ya. Contohnya apa, Bu? Nah, kalian bisa lihat di sini, Nak ya. Ada gambar toga. Kalian tahu nggak toga itu apa? Nggak tahu, Ibu. Belum pernah dengar sebelumnya, Nak? Belum, Bu. Oke, kalau begitu Ibu jelaskan ya. Toga itu adalah tanaman obat keluarga. Wah, tanaman obat keluarga ya, Bu? Iya, benar sekali. Di sini ada jahe, kunyit, dan temulawak. Kalian ada yang pernah batuk nggak? Sering, Bu. Kalau musim hujan, minum es, terus kita batuk, Bu. Nah, kalian kalau batuk minum obat nggak? Jarang, Bu, sembuh sendiri. Nah, supaya cepat sembuh, batuknya nggak lama-lama, kalian bisa manfaatkan bumbu di dapur, bumbu ibu kalian. Minta sama ibunya, minta jahe, Nak ya. Jahenya diparut, dikasih air panas, lalu kalian minum air hangatnya ya. Bisa, Bu, boleh nanti kita kalau batuk, kita minta obat sama ibu dari bumbu dapur. Ya, tapi bumbunya pilih-pilih, Nak ya. Harus jahe, jangan sembarangan, nanti garam lagi. Kalau garam obat sakit gigi nantinya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, dari manfaat tumbuhan ini sudah paham semua nggak anak-anak? Paham, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjut ke manfaat hewan. Oke. Di sini tadi sudah Ibu bahas ya manfaat hewan. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini ada gambar apa ini? Ayam, Bu. Oh, sudah pasti semuanya suka ayam, ya kan? Suka, Bu. Ayam apa kesukaan kalian? Ayam geprek, Bu. Enak ayam geprek ya. Iya, Bu. Kemudian ayam ini, kalau kalian lihat, apa sih manfaatnya ayam itu? Dari bulunya dulu deh, bulunya. Apa ya, Bu? Ayo, siapa yang tahu bulunya? Bulunya untuk kemoceng, Bu. Benar, untuk kemoceng. Kemudian telurnya. Telurnya untuk dimakan, Bu. Benar, untuk dimakan. Nah, selain telurnya untuk dimakan, kulit telurnya ini dapat dijadikan karya seni rupa loh, Nak. Berupa mading, biasanya seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, kalian selain manfaat hewan sebagai sumber bahan makanan, hewan juga dapat membantu pekerjaan manusia loh, Nak. Wah, hebat hewan, Bu. Contohnya ini kalian bisa lihat di sini ada apa? Kuda, Bu. Oh, ada kuda. Oke. Sekarang kuda ini apa nih? Perannya kuda di sini? Delman, Bu. Kudanya naik delman. Ada yang pernah naik delman, Nak? Nggak ada, Bu. Belum pernah ke Jawa kami, Bu. Oh, rupanya itu kalau 3 tuh ya. Kami belum pernah ke Jawa, Bu. Oke, yang belum pernah ke Jawa, boleh ke Tenggarong, Nak ya.
Di Kalimantan Timur, di Tenggarong ada kuda. Kalian boleh kalau mau lihat kuda ke Tenggarong. Siap Ibu, liburan nanti ajak ayah bunda ke sana. Oke, nabung dari sekarang nak ya. Siap Bu. Nah, selain manfaat hewan sebagai sumber makanan dan membantu pekerjaan manusia, hewan juga dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Ayo Ibu tanya yuk. Ada yang pelihara kucing? Saya Bu, banyak kucingnya Bu. Nah, kucingnya dirawat ya, dilestarikan, nanti anaknya banyak, lucu-lucu ya kucingnya nak ya. Iya Bu, saya kasih makan setiap hari. Nah, pinter nak Mercy merawat kucing setiap hari. Oke, dari manfaat hewan dan tumbuhan ini, anak-anak sudah paham semua? Paham Ibu. Baik, kalau begitu sekarang Ibu bagikan kalian ke dalam kelompok ya. Ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 ada Nak Nor, kelompok 2 ada Nak Mar dan kawan-kawan, kelompok 3 ada Nak Pit dan kawan-kawan, kelompok 4 ada Nak Mercy dan kawan-kawan. Oke, kalian boleh berembuk membentuk lingkaran ke dalam kelompoknya masing-masing. Siap Ibu. Kursinya jangan digeser nak ya, diangkat agar tidak ribut. Siap Ibu. Nah, pintar anak-anak Ibu. Sudah semua ya ke dalam kelompoknya. Yuk, coba buka LKPD yang sudah ada di meja kalian. Siap Bu. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, berdiskusi bersama teman-temannya. Siap Ibu. Oke, kelompok 1 sudah selesai 15 menit ya, Naya? Sudah Ibu. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Siap Ibu. Kelompok 1, kalian hewan apa, habitatnya di mana, dan manfaatnya apa bagi manusia? Kami kelompok 1 menuliskan bebek Bu. Wah, bebek. Habitatnya di mana nak? Di daratan Bu, di pekarangan rumah. Kadang di comberan Bu. Wah, pinter. Kemudian manfaat bagi manusia apa nak? Manfaat bagi manusia untuk sumber makanan Bu. Bulunya dapat dijadikan kemoceng Bu. Betul sekali. Telurnya juga dapat dimakan Bu. Pinter. Kelompok 2 lagi ya. Kelompok 2, tumbuhannya apa nak? Tumbuhannya pohon kelapa Bu. Wah, pinter. Pohon kelapa hidupnya di mana? Habitatnya? Di pantai Bu. Pinter. Pohon kelapa banyak sekali loh manfaatnya anak-anak. Silahkan kelompok 2 dijelaskan. Manfaat bagi manusia, buahnya bisa dimakan Bu. Airnya dapat dijadikan air tawar Bu. Air obat Bu, airnya. Pinter. Setelah itu daunnya dapat dijadikan sebagai sapu lidi Bu. Pinter semua anak-anak ya. Terus apa lagi? Ada lagi tambahan dari kelompok lain. Ayo kelompok 3 mau menanggapi. Bisa dijadikan janur Bu. Pinter. Kelompok 4 ada lagi yang menanggapi. Jadiin ketupat Bu. Pinter semua anak-anak Ibu yang hebat ya. Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4 kalian sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah selesai. Manfaat pelestarian tumbuhan dan hewan, manfaat bagi manusia, serta habitatnya nak ya. Nah, sesuai janji Ibu tadi, Ibu mau menjelaskan kalian apa itu montase ya. Oke. Nah, di sini ada montase nak ya. Montase itu kalian, tadi kan kita sudah bahas tuh nak, manfaat hewan apa, habitatnya di mana, manfaat tumbuhan apa, habitatnya di mana nak ya. Nah, kalian bisa jadikan itu semua ke dalam montase sebagai karya seni rupa. Caranya gimana? Kalian cari majalah-majalah yang banyak nak ya. Kalian cari majalah, kemudian kalian gunting, kalian buka dulu majalahnya yang ada gambar hewannya, yang ada gambar tumbuhannya, yang ada gambar rumahnya, ya. Kemudian kalian guntingnya potong kecil-kecil. Contohnya ya, Ibu kasih contoh, kalian menemukan gambar buah seperti ini. Ya, ini ada gambar buah nak ya. Kalian mau potong gambar buah jeruknya. Jangan seperti ini potongnya.
Kalau potongnya lebar begini nanti kartonnya nggak muat. Kalian potong kecil-kecil. Gimana anak-anak? Paham? Paham Ibu. Pinter. Oke, kemudian kalian kalau menemukan lagi di majalah-majalah minta sama orang tuanya nanti di rumah nak ya. Dari majalah kalian menemukan gambar hewan misalnya. Ini apa? Kucing Bu. Oke, kucing tadi yang melihara kucing siapa? Saya Bu. Nah, setelah kalian menemukan kucing, kalian gunting ini kucingnya ya. Gunting di pinggir di kecil-kecilnya ini kucingnya kecil nak ya, jangan sampai besar gini kartonnya nanti lebar banget nih. Montase ini potongan kecil-kecil kemudian ditempelkan di karton. Oke, setelah kalian menemukan gambar-gambar hewan, buah-buahan, kalian sediakan bahan-bahannya nak ya. Siap Ibu. Nanti di rumah bersama kelompoknya yang tadi, kalian lanjutkan pekerjaan montasenya di rumah, kemudian minggu depan dikumpul nak ya. Setelah itu kalian presentasikan. Siap Ibu. Nah, langkah pertamanya menentukan tema yang kalian buat. Misalnya temanya pemanfaatan hewan. Kalian cari hewan apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalian cari gambarnya di majalah. Kemudian kalian menyiapkan bahan-bahannya. Ibu ambil contoh ini gambar apa nak? Karton Ibu. Benar. Kartonnya bebas nak ya. Mau karton hitam, karton putih. Nah yang Ibu contohkan ini karton warna hitam. Oke. Selain karton, kalian juga menyiapkan ini apa anak-anak? Lem Ibu. Nah lemnya bebas. Ini ada namanya double tip, isolasi, lem kertas. Kalian bebas mau pilih lem apa ya untuk menempelkan potongan-potongan gambar ke karton ya. Siap Ibu. Oke, pinter anak-anak Ibu. Kemudian ini apa anak-anak? Gunting Bu. Oke, ini gunting berfungsi sebagai apa anak-anak? Untuk memotong gambar Bu. Pinter untuk memotong gambar. Oke, langkah kedua, potong gambar dari berbagai sumber yang sudah kalian dapatkan tadi nak ya. Kemudian kalian tempel gambar-gambarnya menjadi satu. Kalian tuh boleh nak berimajinasi, nggak cuma gambar hewan dan tumbuhan aja. Kalian boleh misalnya mau ada rumah kalian gunting, kalian potong boleh. Kemudian awan kalian gunting, kalian letakkan di atas nak ya kalau awan. Siap Ibu. Kemudian ada matahari, boleh juga. Kalian bebas berimajinasi nak ya. Kalian sesuaikan dengan tema yang sudah kalian setujui dengan kelompoknya. Siap Ibu. Nah, di sini Ibu ada contohnya nak ya. Kalian boleh lihat. Wah, apa itu Bu? Nah, di sini ada hewan dan tumbuhan. Ibu menggabungkannya menjadi satu kesatuan nak ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar awan, pelangi. Di awannya ini tampak sedang apa nak? Cuacanya hujan Bu. Ya, seperti sekarang nak ya, musim hujan. Kalian harus jaga kesehatan ya. Ya, jangan main hujan-hujan. Siap Ibu. Di sini ada matahari Bu. Ya, pinter nak Mercy, matahari. Nah, kalau kalian menemukan gambar awan, pelangi, matahari, jangan kalian taruh di bawah nak ya. Ya. Siap Ibu. Nah, karena matahari dan awan letaknya di atas kita, kalian meletakkannya di atas. Kemudian objek-objek lainnya kalian dapat letakkan di bawah bebas. Hewannya di sini, tumbuhannya di sini. Oke? Paham anak-anak? Paham Ibu? Ya. Sekarang yang terakhir, tentunya kalian pasti dalam pembuatan montase nanti melibatkan orang tua nak ya. Benar Bu. Ya. Nah, jadi kalian libatkan orang tua kalian, pastinya pinjam gunting sama orang tua, minta majalahnya orang tua, kemudian minta belikan karton, ya kan? Nah, jadinya kalian sediakan ruang di sini nak ya, ruang untuk para orang tua ya. Kalian sediakan kotak, terus kalian tulis paraf orang tua, kemudian kalian tulis paraf guru. Setelah paraf orang tua dan paraf guru, ini Ibu yang paraf ya, guru nanti
Kalau orang tua kalian di rumah, orang tua salah satu kelompok aja nak ya, perwakilan. Siap Ibu. Kemudian kalian cantumkan kolom nilai, tempat Ibu menilai hasil montase kalian nanti. Siap Ibu. Baik anak-anak Ibu. Setelah Ibu beri penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham Bu. Mantap anak-anak Ibu. Oke. Selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Dari kelompok 4 nih, kalian bisa menjelaskan pembelajaran kita hari ini ya. Apa itu montase? Ayo kelompok 4. Montase itu Bu, tadi kita cari majalah Bu. Oke, selain cari majalah apa yuk montasenya yuk? Cari majalah terus digunting Bu. Oke, digunting. Kemudian setelah digunting, ayo siapa lagi kelompoknya? Gantian ngomongnya. Setelah digunting, ditempel di karton Bu. Pinter kelompok 1. Beri tepuk tangan ya. Oke, kemudian kelompok 3, bahan apa saja yang dibutuhkan nak? Ayo kelompok 3 bisa bergantian mempresentasikannya. Bahan-bahannya Bu, yang pertama karton, pinter. Yang kedua lem Bu, pinter. Lem, kemudian gunting Bu. Ya, pinter sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah presentasi semua ya. Sekarang dari kelompok 1 dan kelompok 4 sama-sama nih. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya tadi itu Bu, setelah digunting kita tempel. Tapi susunannya harus sesuai Bu. Ya, pinter ya. Susunan montasenya harus sesuai agar hasil karya yang kalian buat itu kreatif ya. Siap Ibu. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah nak ya. Dari hasil pembelajaran hari ini, kita sama-sama menyimpulkan ya anak-anak. Siap Ibu. Tadi kita sudah mempelajari tumbuhan. Ayo, tumbuhan apa aja yang sudah kalian pelajari? Ayo angkat tangan yang bisa jawab. Saya Bu. Ayo Nak Nisa. Tadi kita bahas tumbuhan kelapa, Bu. Ayo, pintar. Tumbuhan kelapa manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai sumber makanan, Bu. Pintar. Selain itu, daunnya dapat dijadikan sapu lidi, Bu. Pintar. Oke, karena Nak Nisa sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu, Ibu kasih hadiah ya. Hadiahnya susu Indomil ya, Nak ya. Nanti makannya setelah istirahat nak ya. Siap, terima kasih Ibu. Ayo beri tepuk tangan untuk Nisa karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ayo, siapa lagi yang mau dapat susu? Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Ya, tadi kita sudah membahas tumbuhan, kemudian hewan. Ayo, siapa yang mau jawab hewan? Hewan apa aja yang sudah kita bahas? Ayo, angkat tangan yuk. Ayo Bu, ya. Nak Angga, ayo silakan Nak Angga. Apa? Tadi kita bahas hewan kuda Bu. Oke, kuda. Kuda, manfaatnya apa Nak? Kuda itu tadi sebagai alat transportasi untuk membantu pekerjaan manusia Bu. Pintar, beri tepuk tangan untuk Nak Angga. Oke Nak Angga, sebagai hadiahnya Ibu kasih snack kentang ya, nanti dimakan setelah istirahat. Siap Ibu. Ibu ada lagi nggak Bu hadiahnya? Ayo, siapa lagi yang mau hadiahnya? Kemudian, siapa nih baru aja dan berulang-ulang kita bahas dari tadi montase. Tapi kalian jelaskan secara keseluruhan nak ya. Apa itu montasenya? Bahan apa saja? Kemudian langkah-langkahnya, ayo siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Aduh Bu, terlalu sulit Bu. Ayo, pasti bisa kalian. Saya Bu. Oke. Nah, Hikmah? Iya Bu.
Montase itu penggabungan gambar-gambar, Bu. Gambarnya kita ambil dari majalah. Pintar. Kemudian gambar-gambarnya kita gunting, Bu. Pintar. Setelah digunting, hmm, kita tempelkan lem, Bu. Ya, terus kemudian setelah ditempelkan lem, kita tempelkan ke dalam karton. Setelah semuanya jadi, kita buat kolom paraf orang tua, kemudian paraf guru, dan nilai, Bu. Pintar, beri tepuk tangan untuk Hikmah karena sudah menjelaskan montase secara lengkap. Ya, karena Hikmah sudah menjelaskan secara lengkap, Ibu kasih 2 hadiah buat Hikmah. Terima kasih, Bu. Baiklah, kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau montasenya belum selesai gimana? Nah, kalau montasenya tidak selesai tepat waktu, nilainya berkurang nggak ya? Siap, Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, kalau begitu, silahkan rapikan buku tulisnya. Kalian bersiap-siap untuk istirahat, nah ya. Siap, Ibu. Baik, Ibu akhiri pembelajarannya. Pembelajaran minggu depan kita masuk ke subtema 4, jenis-jenis pekerjaan, nah ya. Silahkan dipelajari di rumah. Siap, Ibu. Oke, istirahat yang tertib. Jangan jajan sembarangan, nah ya. Siap, Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi, Bu Els. Bergabung ya Bu Elsa ya. Oke, ini kita berikan kesempatan sama Dr. Darman dulu ya. Pak Darman duluan ya. Bu. Nah, ya. Soalnya saya setelah ini mau ke Grand Sawit. sambil jalan juga nampaknya nih. Benar. Ini ada di Miton ini Pak Darman. Ya itu, semuanya sambil berprogres masing-masing. Iya. Oke. Siapa ini? Mbak Anita ya. Oke. Benar, Pak. Praktek yang Anda lakukan tadi atau RPP itu sebenarnya berangkat dari apa ya? Dari masalah apa ya kok terus muncul proses pembelajaran itu, terus muncul model pembelajaran yang Anda gunakan itu, begitu. Baik, Pak. Sebelumnya pembelajaran itu kalau tidak dibarengi dengan media nyata, Pak, anak-anak cenderung bosan. Sehingga saya menggunakan masalahnya maksudnya. Oh ya, masalahnya. Kan Anda memilih RPP itu terus menyampaikan dengan gaya seperti tadi, nah itu berangkat dari masalah apa? Berangkat dari masalah kurangnya penggunaan media pembelajaran pada guru, Pak. Dampaknya gurunya siapa, hasil gurunya? belajar siswa. Gurunya siapa? Gurunya saya, Pak. Kenapa waktu itu kok kurang menggunakan media? Karena biasanya pembuatan media itu membutuhkan waktu, Pak. Jadi kalau untuk semua mata pelajaran digunakan media, mungkin waktunya kurang. Tetapi setelah mengikuti kegiatan PPG ini, saya terutama itu sangat termotivasi untuk akan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk selalu menggunakan media pada setiap pembelajarannya agar siswa itu senang, agar siswa itu memperhatikan gurunya, memperhatikan materinya, karena pembelajaran menarik dengan adanya media. Memang ini ya, memang seluruh mata pelajaran harus menggunakan media. Sepertinya harus, Pak, tetapi tetap disesuaikan.
Misalnya medianya bisa berupa gambar, kemudian selanjutnya video, kemudian selanjutnya bisa benda konkretnya langsung dibawakan, Pak. Oh gitu. Itu dari awal kan Anda sudah belajar ya mengidentifikasi masalah, terus mengeksplorasi masalah sampai menentukan solusi. Benar, Pak. Yang Anda dalam menentukan solusi juga didasarkan pada referensi yang ada. Benar. Nah, pertanyaan saya adalah pendapatnya siapa gitu? Teori apa yang menyatakan bahwa media itu menimbulkan daya tarik? Jangan-jangan media justru membuat siswa itu fokusnya ke media, tidak fokus ke apa yang disampaikan gurunya begitu. Eh, dari literasi yang saya baca itu, mohon maaf Pak, kalau untuk ahlinya saya lupa-lupa ingat. Tetapi saya selain literasi, saya melakukan wawancara Pak. Mewawancara melalui beberapa teman sejawat saya yang lebih senior. Nah, di sana mereka menjelaskan bahwa dengan adanya penggunaan media, siswa itu lebih aktif, Pak, lebih aktif bertanya, lebih aktif menyampaikan pendapat, lebih aktif berdiskusi seperti itu, Bapak. Gitu. Lalu, apakah Anda yakin bahwa yang Anda wawancarai itu pernah melakukan? Eh, pernah melakukan, tetapi tidak sering, Bapak. Melakukannya itu diwujudkan dengan apa? Apakah dia Lebih juga sering, melakukan penelitian gitu? Karena kan semuanya tidak akan bisa tergambar kalau tidak melalui riset. benar, Bapak. Untuk Lalu, sejauh ini, yang pakar yang saya wawancara itu membuktikannya dengan hasil belajar siswa sih, Pak. Belum melakukan penelitian. kalau hasil belajar siswa kan bisa dipengaruhi macam-macam. Oke. Terus pemahaman Anda kaitannya dengan materi tadi, makhluk hidup dan lingkungannya, ya kan? Benar, Tadi Bapak. Anda mengajarkan menggunakan model pembelajaran apa? PJBL, Bapak. Project Based Learning. Project Based Learning. Apakah begitu cara mengajar Project Based Learning? Project Based Learning. Pertama kan Itu Project Based Learning atau project saja? Project Based Learning, Bapak. Karena pada awal pembelajaran guru itu Hmm? eh, menarik perhatian siswa untuk membuat pertanyaan mendasar. Jadi saya Nah, setiap orang ngajar harus pertanyaan mendasar itu digunakan untuk gain attention ya. Saya lihat tadi kamu di dalam komponen project base itu ada penyusunan jadwal. benar, Bapak. Yang menyusun jadwal siapa? Saya, Bapak, tadi ketika menyampaikan pembelajaran saya, Ya keliru. benar, Bapak. Loh, keliru kok bener gimana nih? Maksudnya maaf Bapak, saya mengajarnya menentukan Jadi waktu 1 minggu, keliru, harusnya bener saya salahnya gitu ya. harusnya saya itu Kalau bener salahnya itu jatuhnya salah atau bener? salah. Salah ya kan? Jadi Maaf Bapak. bener salahnya itu nilainya adalah salah. Plus ya kan sesuatu yang benar dilakukan dengan cara yang salah hasilnya salah. Kan gitu kan? Ya Bapak. Cara yang salah dilakukan dengan benar ya salah juga hasilnya ya. Karena min kali plus tetap Min. min. Nah, gitu. Oke, supaya Bu Elsa juga kebagian sambil saya saya ini apa mau ganti device. Nah, Terima oke. kasih banyak Bapak Sudarman. Oke, silakan Bu Elsa. Iya, baik. Terima kasih Pak Sudarman. Ibu Els ini tetap pakai masker, masker ya. Ya, Tapi kedengaran suara Ibu Els dan kedengaran jelas. Jelas. Baik, terima kasih Bu Anita. Ini Bu Anita atau Mbak Anita ini ya, kalau Ibu Els manggil ini. Ibu Anita, Bu. Baik, Bu Anita ya, itu panggilan nasional ya. Iya, Gitu ya. Baik, Mbak Anita terima kasih dan selamat ya, tadi sudah
sampai pada langkah eh, uji komprehensif ya, artinya sudah melangkah lagi untuk satu langkah ke depan, mau mengakhiri, tentunya mendekati kegiatan ini akan selesai. Nah, tadi Ibu El sudah mendengar, walaupun terlambat karena Ibu El salah mengerti bahwa ternyata ada Ibu disampaikan juga jadwal hari Selasa ini untuk yang kelompok 4, bukan untuk yang kelompok 3. Jadi Ibu sudah berpikir, oh hari ini karena ada kegiatan di Midtown Hotel, berarti ditunda ya kegiatan. Tapi ternyata Tetap kata berlangsung. panitia, Bu Els bukan, hari ini tetap berlangsung ya. Nah setelah dibuka ya benar. Baik, untung aja Pak Sudarman sudah, Bapak kita yang memang ini siap siaga, sudah mendahului, artinya sudah melaksanakannya, tidak apa namanya terlambat waktunya. Mbak Anita kan sudah mengajar tadi ya, sudah mengajar, sudah berarti kalau sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka perangkat pembelajaran tentunya sudah disusun, ya, Benar, sudah Ibu. disusun. Oke. Nah, Mbak Anita, kalau menyusun perangkat pembelajaran itu pijakannya Mbak Anita itu dari mana? Menyusun perangkat pembelajaran yang sudah diajarkan sekarang, yang tadi ada dilaksanakan itu pembelajaran. Dari mana itu pijakannya? Pijakan Mengacu dari mana? mengacu dari silabus Ibu, dari kompetensi dasar dan indikator Ibu. Nah, itu kan umum ya, Mbak Anita. Memang kita mengacu dari sana. Tapi waktu dari pertemuan awal melaksanakan kegiatan PPG, kan itu ada masalah ya. Oh benar Ibu, Nah, dari masalah iya. selama saya mengajar. Oh. Yang masalah yang diambil ya, kan itu bukan cuma satu masalah ya. Benar Ibu. Kira-kira ada berapa masalah Bu Anita di saat itu Ada yang 5 diidentifikasi? masalah Bu. Pertama itu literasi numerasi, kemudian penerapan model pembelajaran, kemudian penggunaan media, kemudian permasalahan kepada ABK Bu, anak berkebutuhan khusus, yang terakhir dari masalah orang tua Bu. Oke, jadi dari kelima itu yang kan mengambil 2 ya, 2 atau berapa? Mbak Anita ngambil berapa? Menentukan berapa? 5-5-nya digunakan? Oh tidak Ibu. Nah kalau tidak, yang mana yang digunakan? Masalah apa? Media dan model pembelajaran Bu. Oke, media dan model pembelajaran. Nah, jadi dasar mengangkat masalah media dan model pembelajaran itu kenapa? Karena selama ini siswanya itu kurang aktif Bu. Tentunya model-model yang digunakan guru juga belum tepat. Kemudian model, jujur aja Bu Els, saya baru tahu PBL dan PJBL itu ketika saya melakukan PPG ini. Oh, Sebelumnya saya sudah berapa? Ya, Bu Anita sudah berapa tahun mengajar? Saya mengajar dari tahun 2017 Ibu. Oh, sudah 5 tahun ya. Ya, perpindahan device Bu, jadi ada ekonya nih. Nguk, nguk, nguk. Si Anitanya hilang. Ya. Halo Anita. Ya Ibu Els. Oke, baik. Walaupun wajahmu tidak kelihatan, nggak apa-apa, suara jelas ya. Nah, jadi kalau bermasalahnya itu permasalahannya adalah di model. Kenapa? Jadi sekarang yang diajarkan tadi itu model apa Bu Anita? Project based learning Bu. PBL. Project based learning. Project based learning atau PBL? PJBL Bu. Oke, berarti project based learning, pembelajaran berbasis proyek.
Nah, kalau tahu nggak langkah-langkahnya daripada PJBL itu? PJBL itu pertama guru mengaitkan dengan kehidupan nyata, Bu. Misalnya Hmm. saya materi saya itu pelestarian sumber daya alam, tumbuhan dan hewan. Hmm. Kemudian saya menampilkan gambar tumbuhan. Kemudian siswa saya bertanya itu manfaat tumbuhannya, kemudian habitatnya di mana. Mereka tanya jawab, Bu, antara guru dengan siswa yang sudah dibentuk dalam kelompok. Kemudian Ya. eh, setelah menentukan pertanyaan mendasar, setelah mendalami materi pemanfaatan hewan dan tumbuhan, siswanya itu dijelaskan langkah-langkah proyeknya. Kebetulan proyek saya itu montase, Bu. Montase, kemudian gurunya menjelaskan langkah-langkah montase. Nah, di sana siswa juga bersama kelompoknya bertanya jawab kepada guru cara-cara membuat montase. Guru menjelaskan, kemudian setelah itu guru menyusun jadwal. Nah, bersama siswa, sebenarnya jadwalnya itu penentuan jadwalnya itu ditentukan oleh siswa, Bu, berapa lama dalam pengerjaannya di rumah. Setelah itu, setelah menentukan jadwal, kemudian setelah siswa selesai membuat montase, siswanya menguji hasil proyek dengan mempresentasikan ke depan teman-temannya. Nah, ketika kelompok satu presentasi, kemudian kelompok lainnya itu mengapresiasi, Bu. Oh, ini kelompoknya baik hasil karya montasenya. Seperti itu, Bu Els. Nah, ini ini PJBL diharapkan kan terjadi peningkatan ini lagi komprehensif lagi. Nah, oke, Bu Anita. Sekarang kan menentukan PJBL ya, tapi harapannya untuk apa diambil PJBL itu? Harapannya apa, Pak? Harapan saya, siswa-siswa saya pada saat pembelajaran itu terlibat aktif, Bu. Tidak ada yang pasif. Kemudian, siswa saya dapat berkreasi dengan menghasilkan proyek montase, Ibu Els. Oke, baik. Mbak Anita, kan dia ada dalam kegiatan pembelajaran nanti yang dilakukan, kan itu ada goalnya ya. Goalnya biasanya dengan menggunakan model pembelajaran, kemudian ada juga guru berusaha supaya kemampuan host siswa itu terbentuk, ya. Benar, Ibu. Halo, nah itu terbentuk. Nah, sekarang bagaimana keterkaitannya antara Ibu menggunakan model PJBL ini supaya harapannya kemampuan anak berpikir tingkat tinggi itu bisa terwujud. Nah, bagaimana upaya Ibu yang upaya saya, Bu, pada saat menyusun perangkat, saya menentukan KKO itu di C4, Bu. Yang dimana itu ada menganalisis, kemudian menciptakan. Nah, dengan menciptakan karya di sini, tentunya siswa berpikir, Bu, melalui siswa berpikir, oh ini manfaat hewan, manfaat tumbuhan, habitatnya. Siswa tuangkan di proyek mereka, di proyek montase mereka, sehingga di situ siswa itu berpikir tingkat tinggi, Bu. Contohnya, misalnya Ibu mau memerintah atau mau tugaskan apa ke mereka? Kan ini upaya guru ya, jadi upaya yang Ibu lakukan. Misalnya contoh konkretnya apa? Saya memberikan soal evaluasi, Bu Els. Yang merah itu ada kembarannya. Jadi memberikan soal evaluasi yang membuat siswa untuk berpikir menalar. Masalahnya selain itu, Bu, selain perempuan evaluasi pada pembelajaran, adakah yang diberikan kesempatan siswa untuk melakukan ya istilahnya menunjukkan kemampuan berpikir kritis itu bagian mana ya?
Eh, Ternyata kata Pak Budi, ya, untuk sudah ini menuntut ujung ini siswa berpikir kita menghadirkan suatu masalah, Bu. Misalnya di hewan itu, hewan-hewan apa aja yang langka. Jadi Nah, ini di mana, di SMP atau SMA belajarnya? di SD, Bu Els. Sorry. Oh iya, SD. Kelas berapa? Kelas 4. Bu, kelas rated. Oh, kelas 4. Oh iya, jadi anak kelas 4 itu tentunya sudah punya kemampuan dia ya untuk bisa melaksanakan atau memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dibandingkan kelas 4 ini sudah masuk pada kelas besar ya. Nah, bukan lagi kelas kecil. Nah, tercapaikah Bu Anita dengan masalah yang ibu hadapi di kelas yang diangkat dengan memodelkan pembelajaran ini menggunakan PJTL? Tercapai, Bu. Tercapai, Bu, karena kalau hasil belajar siswa menjadi lebih baik dibandingkan tidak menggunakan proyek. Oke. Sampai jam berapa Pak Darman Ibu Els ini? Berapa menit Bu Els? Jangan-jangan sudah lewat. Sekarang pukul berapa, Bu? Pokoknya 8.50 udah selesai. 8.52, Bu. Ini sekarang 8.52, Bu Els, selesainya 8.52. Oh, udah. Oh, sudah ya. Oke. Ya. Diingatin ya, jangan kepanjangan nanti waktunya. Yang lain ini. Ya, Bu. Iya, oke. Nanti yang lain Terima kita kasih. persingkat Bu Elsa supaya tidak sampai jam Baik. 7 malam. Oh iya, betul itu. Keburu sholat Betul. maghrib nanti. Kita selesaikan hari ini ya satu kelasnya ya Pak Darman ya. Iya Bu, ya. Karena besok ada Baik. lagi tuh kayaknya. Iya, yang 4 saya juga dapat jadwalnya lagi yang 4. Iya Bu. Iya, mari Pak. Ya, berikutnya. Ya, Bapak. Oke, yuk. Kepada Bapak Sudarman Iya, dan Ibu Mbak Els. Anita. Iya, Mbak Anita semangat terus ya. Ya, Sukses Ibu, untuk terima Bu Anita. kasih. Ya, makasih. Selamat pagi, Ibu. Wassalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam.